Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nisa Ramadhani dari F23D. Kemudian ada rekan saya, Wulan Mustika Yusra Sabila dari F23F. Di sini kami ingin presentasikan mengenai masalah tren masa depan, neuromorphic computing, dan komputasi fotonik. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang masa depan teknologi. Nah, di sini tuh teknologi dan arsitektur telah terjalin selama berabad-abad. Karena para arsitek telah lama menggunakan teknologi untuk menciptakan struktur yang indah dan fungsional. Teknologi baru dapat mengubah cara kita menikmati arsitektur dan membangun struktur seperti percetakan 3D, realitas virtual, robotika, kecerdasan AI, dan masih banyak lagi. Kemudian kami akan melanjutkan ke neuromorphic computing-nya. Di sini ada konsep utamanya, dan pada konsep utama ini, neuromorphic computing merupakan pendekatan dalam pengembangan komputer yang terinspirasi dari arsitektur dan prinsip kerja otak manusia. Di sini juga ada tujuan utamanya, yaitu untuk merancang sistem komputasi dengan meniru sifat-sifat otak seperti komputasi pemrosesan paralel, adaptasi, dan efisiensi energi yang tinggi. Nah, di sini ada ciri khas neuromorphic-nya juga nih, yaitu arsitektur mirip otak. Apa sih arsitektur mirip otak tuh maksudnya kayak gimana? Nah, di sini tuh dalam sistem neuromorphic computing itu mencoba meniru struktur dan fungsi otak manusia, terutama dalam hal neuron ya, atau sel saraf, dan sinapsis atau hubungan antar neuron. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan pemrosesan data seperti yang terjadi dalam otak manusia. Kemudian ada pemrosesan paralel. Nah, dalam pemrosesan paralel itu sama seperti otak yang dapat melakukan banyak tugas secara bersamaan. Nah, sistem neuromorphic ini didesain untuk mendukung pemrosesan yang sangat tinggi. Ini dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan informasi. Kemudian ada adaptasi dan pembelajaran mesin. Untuk ini itu digunakan untuk mendorong implementasi pembelajaran mesin yang adaptif. Sistem ini dapat belajar dan beradaptasi dengan lingkungan atau tugas tertentu yang seiring waktu, mirip dengan kemampuan otak manusia untuk mengenali pola dan memperoleh pengetahuan yang baru. Kemudian ada efisiensi energi, yaitu inspirasi dari otak yang sangat efisien dalam menggunakan energi. Neuromorphic computing ini bertujuan untuk menciptakan sistem komputasi yang dapat bekerja dengan efisien energinya yang tinggi. Nah, hal ini juga sangat penting untuk menghadapi tantangan efisiennya dan juga pada arsitektur komputer yang konvensional. Kemudian yang terakhir ada analog computing. Nah, dalam ini tuh sering menggunakan elemen-elemen analog seperti transistor yang beroperasi dalam mode analog sebagai bagian dari upayanya untuk meniru sifat analog yang terdapat dalam aktivitas neuron dan sinapsis. Neuron itu seperti yang tadi ya, sel saraf, dan juga sinapsis itu hubungan antara neuron dan atau sel sarafnya itu. Dan kemudian selanjutnya ini, saat ini riset dan pengembangan dalam bidang neuromorphic computing sedang berlangsung dan ada beberapa proyek dan inisiatif yang sedang menggali potensi teknologi ini. Beberapa aplikasi yang diantisipasi termasuk pemrosesan citra, pengenalan pola, kecerdasan buatan, dan tugas-tugas kognitif lainnya. Meskipun masih dalam tahap perkembangan, neuromorphic computing menunjukkan potensi besar dalam merancang sistem komputasi yang lebih cerdas, efisien, dan adaptif. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Wulan Mustika Ayu. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai komputasi fotonik. Di sini ada konsep utamanya, yaitu di bidang teknologi yang menggunakan cahaya atau foton untuk melakukan pemrosesan dan transmisi data, berbeda dengan komputasi elektronik yang menggunakan elektron untuk mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kecepatan transfer data, memperbesar bandwidth, mengurangi konsumsi energi, mengurangi panas yang dihasilkan, serta meningkatkan kinerja komputasi. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar komputasi fotonik. Yang pertama yaitu penggunaan foton. Komputasi fotonik menggunakan foton atau partikel cahaya untuk mengirim dan memproses informasi. Foton dapat bergerak dengan kecepatan cahaya, memungkinkan transfer data yang sangat cepat. Yang kedua yaitu komponen fotonik. Beberapa komponen utama dalam sistem fotonik meliputi modulator, laser, fotodetektor, dan resonator. Komponen-komponen ini digunakan untuk menghasilkan, memodulasi, mengarahkan, dan mendeteksi cahaya. Yang ketiga yaitu interferensi dan koherensi. Komputasi fotonik sering memanfaatkan interferensi cahaya dan koherensi untuk memproses informasi. Interferensi dan dapat digunakan untuk melakukan operasi logika, sementara koherensi digunakan untuk menjaga sinyal cahaya tetap sinkron. Selanjutnya itu ada keunggulan komputasi fotonik. Yang pertama yaitu kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Sistem fotonik dapat mentransfer data dengan sangat cepat, jauh melampaui kemampuan sistem elektronik tradisional. Yang kedua adalah bandwidth besar. Cahaya memiliki bandwidth yang sangat besar, memungkinkan transmisi data dalam jumlah besar secara simultan. Yang ketiga, efisiensi energi. Sistem fotonik menghasilkan lebih sedikit panas dibandingkan dengan sistem elektronik karena tidak ada resintasi yang menghambat pergerakan foton, sehingga lebih hemat energi. Yang keempat yaitu kapasitas transfer data yang lebih tinggi. Penggunaan berbagai panjang gelombang cahaya atau wavelength diffusion multiplexing menunjukkan transfer data yang lebih besar dalam satu saluran optik. Selanjutnya yaitu ada tantangan komputasi fotonik. Yang pertama, integrasi dengan elektronik. Meskipun memiliki keunggulan, mengintegrasikan komponen fotonik dengan sirkuit elektronik yang ada merupakan tantangan karena perbedaan dalam cara kerja dan material yang digunakan. Yang kedua yaitu material dan manufaktur. Pengembangan material yang sesuai untuk komponen fotonik dan teknik manufaktur yang efisiensi adalah tantangan utama dalam proses massal. Yang ketiga adalah stabilitas dan ketahanan. Memastikan komponen fotonik stabil dan tahan lama dalam berbagai kondisi operasional adalah hal yang penting untuk aplikasi praktis. Yang keempat adalah skalabilitas. Mengembangkan sistem fotonik yang dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang besar masih memerlukan banyak penelitian dan inovasi. Selanjutnya adalah ada aplikasi komputasi fotonik. Yang pertama telekomunikasi. Komputasi fotonik banyak digunakan dalam jaringan komunikasi optik, tempat internet termasuk internet berkecepatan tinggi dan jaringan 5G untuk mentransmisikan data dengan cepat dan efisien. Kedua yaitu komputasi kuantum. Fotonik memainkan peran penting dalam pengembangan komputer kuantum menggunakan foton sebagai qubit untuk pemrosesan kuantum. Yang ketiga yaitu sensor dan pencitraan. Teknologi fotonik digunakan dalam sensor dan sistem pencitraan untuk aplikasi medis, lingkungan, dan industri. Yang keempat yaitu data center. Penggunaan komponen fotonik dalam data center membantu mengurangi panas dan meningkatkan kecepatan transfer data, sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja. Yang kelima adalah AI dan pembelajaran mesin. Komputasi fotonik dapat mempercepat penulisan algoritma AI dan pembelajaran mesin dengan kecepatan dan efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi konvensi.
Baik, selanjutnya ada kesimpulan mengenai neuromorphic computing dan komputasi fotonik. Jadi, neuromorphic computing dan komputasi fotonik adalah dua pendekatan inovatif dalam bidang teknologi komputasi yang menawarkan solusi potensial untuk mengatasi keterbatasan arsitektur komputer konvensional. Neuromorphic computing meniru struktur dan fungsi otak manusia untuk menciptakan sistem komputasi yang lebih efisien dalam hal komunikasi, dalam hal konsumsi energi dan pemrosesan data paralel. Sementara itu, komputasi fotonik menggunakan cahaya sebagai medium untuk mentransfer dan memproses informasi, memungkinkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan dengan elektronik tradisional. Kedua teknologi ini memiliki potensi besar untuk merevolusi industri komputasi dengan menawarkan cara-cara baru dalam menangani tantangan komputasi modern seperti kebutuhan akan kecepatan yang lebih tinggi, efisiensi energi, dan kemampuan pemrosesan data yang lebih kompleks. Baik, sekian materi yang kami jelaskan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun pemaparan materi dari kami. Kami sangat menghargai setiap saran dan kritik yang dapat membantu kami untuk menjadi lebih baik di masa mendatang. Kami berharap bahwa apa yang kami bahas pada video kali ini bisa memberikan wawasan yang baru dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.